Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi at-tayyibin wa man salaka sunanahu naja min yaumina hadza ila yaumiddin. Amma ba'd. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar kalian? Semoga selalu dan senantiasa di dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat, dan tetap bersemangat dan termotivasi untuk menuntut ilmu. Baik anak-anakku sekalian. Kali ini tentunya kita akan melanjutkan materi tentang sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kalian tentunya sudah mempelajari tentang sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui materi kitab Khulasah Nurul Yakin di juz pertama di kelas sebelumnya, yaitu di juz pertama. Di sana dalam juz pertama membahas dari mulai kelahirannya Rasulullah SAW sampai pengasuhannya beliau, diasuh oleh ibunda beliau, ibu susu beliau, dirawat oleh kakek dan pamannya sampai tumbuh remaja, menikah, lalu pernah juga beliau melakukan perdagangan kota Syam, sampai pada akhirnya beliau menikah dengan Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Kemudian Allah memuliakan beliau dengan diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul, ya. Maka kalau di juz pertama dari mulai kelahiran sampai periode Makkah, Nabi Muhammad SAW dijelaskan di sana berdakwah selama 13 tahun. Maka dalam pertemuan kali ini dengan kitab Khulasah yang kedua, di juz kedua, kita akan membahas tentang perjalanan Rasulullah SAW ketika berdakwah di kota Madinah Al-Munawwarah. Namun sebelum itu, Ustaz ingin menyampaikan kronologi perjalanan Rasulullah SAW ketika berhijrah. Jadi Rasulullah SAW berhijrah itu di saat beliau berusia 53 tahun, ya. Beliau atau bertepatan dengan tahun 622 Masehi, ya. Beliau keluar dari kota Makkah itu pada hari Kamis, ya, di malam hari. Sebelumnya beliau mendatangi dulu rumah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat beliau, yang saat itu memang Sayyidina Abu Bakar sudah menanti-nanti kapan Rasulullah akan berangkat hijrah. Dan setelah Allah memberikan izin, lalu Rasulullah mendatangi rumah Abu Bakar, dan Abu Bakar pun dengan riang gembira menemani beliau. Ada yang menarik di sini dalam perjalanan Rasulullah hijrah ke kota Madinah, ya. Karena materi kita kali ini ada 4 poin sebenarnya. Pertama tentang hijrah, yang kedua binaul masjid, badul adzan, ya, adzanu fajr Ramadan wa adzanul Jumu'ah. Itu nanti fokusnya kita ke sana. Kita mulai dengan hijrah dulu. Hijrahnya Rasulullah SAW, anak-anakku tentunya sudah mengetahui makna hijrah. Hijrah adalah maknanya berpindah, ya. Setelah Rasulullah membuka Fathu Makkah, berhasil membuka kota Makkah, memenangkan kota Makkah, beliau sejak saat itu tidak ada lagi istilah hijrah secara hakiki, namun secara maknawi hijrah tetap ada. Seperti hijrah dari tempat yang buruk ke tempat yang baik, atau hijrah dari perbuatan yang sebelumnya tidak baik menjadi lebih baik. Perangai kita yang mungkin tadinya kurang baik menjadi lebih baik, itu bisa dimaknai hijrah secara maknawi. Anak-anakku sekalian, dalam kronologi hijrah ini ada beberapa yang perlu kita analisis, gitu ya. Kenapa Rasulullah itu bisa
bisa sukses melakukan hijrah. Terlepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, takdirnya dengan Allah, tapi secara sisi kemanusiaan, manusiawi pasti ada strategi-strategi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini menarik yang perlu kita gali. Kalian sudah berada di kelas 12, tentunya harus bisa menganalisa bagaimana perjalanan hijrah Nabi begitu sukses. Ada yang menarik di sini. Pertama kali Nabi sudah tahu, Nabi sudah tentunya diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala kalau Nabi akan dibunuh oleh kafir Quraisy yang ada di kota Makkah. Apalagi terakhir sidang parlemen kota Makkah yang terjadi di Darun Nadwah memutuskan atas inisiasi Abu Jahal dan tokoh Quraisy, maka tujuan mereka membunuh Nabi melalui perwakilan tiap orang pemuda dari tiap suku. Itu sudah diketok palu di parlemen orang Arab itu. Mereka juga punya parlemen namanya Darun Nadwah, ya, tentu kalian masih ingat. Tapi sekarang pertemuan kali ini saya tidak ingin membuka parlemen Darun Nadwah dulu. Mungkin di pertemuan berikutnya kita akan sedikit mengupas apa sih parlemen Darun Nadwah, siapa saja yang berhak duduk di sana. Itu ada ketentuan tersendiri. Di sana di Darun Nadwah itu diputuskan bunuh Muhammad. Jadi Nabi Muhammad sudah diputuskan untuk dibunuh malam itu dengan mengirim utusan dari setiap suku, ya. Namun Allah Subhanahu wa taala tentunya lebih tahu dan melindungi Nabi-Nya SAW, ya. Akhirnya Nabi selamat dari pengepungan mereka dan menyuruh saudara sepupu beliau yang bernama Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya Rasulullah SAW dengan selimutnya Nabi Muhammad SAW. Begitu kafir Quraisy masuk ke kamar Nabi, mereka sangka yang tidur itu adalah Nabi, ternyata itu Ali bin Abi Thalib. Sangat disayangkan, mereka terkecoh. Begitu dibuka selimutnya, ternyata itu Ali bin Abi Thalib. Mereka yang kesel, karena gagal untuk menghabisi Nabi. Mereka tidak lantas menghabisi Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali adalah putra daripada Abu Thalib yang saat itu, ya, walaupun Abu Thalib beberapa bulan sebelum Nabi hijrah sudah meninggal, tapi mereka tidak berani mengganggu Ali bin Abi Thalib karena kan bergesekan dengan Banu Hashim secara garis besar, ya. Berangkat Rasulullah ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Beliau ditawari oleh Abu Bakar untuk memakai unta Abu Bakar secara gratis, tapi Nabi menolak. Nabi ingin dalam berhijrah itu betul-betul, ya, dengan jiwa dirinya serta hartanya, sehingga ini yang menjadi nilai lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi membeli unta itu, ya. Kemudian Nabi malam hari itu keluar bersama Abu Bakar. Bayangkan, Abu Bakar salah seorang sahabat yang kaya. Saat itu beliau membawa semua hartanya yang berjumlah 6.000 dirham. Kalau sekarang 6.000 dirham itu kalau dikalikan paling kecil saja, kalau dikali anggaplah 1 dirham sekarang 50.000, tentunya sudah lebih dari kurang lebih 300 juta yang beliau bawa dalam hijrah itu, mendampingi baginda Nabi Muhammad SAW. Karena 1 dirham itu ukuran kurang lebih ukurannya 3,11 gram. Kalau dinar 4,25 gram. Nah, itu perbandingan gramnya. Jadi Abu Bakar bukan orang biasa. Beliau juga dari kalangan sahabat yang kaya, gitu. Berangkat menuju Gua Thur, gunung atau goa yang berada 3 mil dari kota Makkah di sebelah selatan. Dalam perjalanan itu, setelah sampai di sana, Rasulullah tidak langsung berangkat ke kota Madinah, karena beliau tahu kalau langsung berangkat ke kota Madinah, maka orang Makkah akan gampang mencari jejak mereka, mengejar mereka agar menangkap Nabi dan Sayyidina Abu Bakar, ya. Nabi selama di Gua Thur singgah 3 hari 3 malam. Dalam singgahnya Nabi, Rasulullah membuat strategi. Pertama, Abu Bakar ditugaskan untuk menugaskan putra yang bernama Abdullah bin Abu Bakar, seorang pemuda yang hadik, ya, sari'ul faham, orang yang cerdas, pandai. Kalau siang hari tugaskan Abdullah Abu Bakar untuk mencari berita di tanah Makkah, apa sih yang akan dilakukan oleh kafir Quraisy ketika mengetahui Nabi sudah
melarikan diri dari rumah beliau menuju Madinah. Jadi tugas Abdullah bin Umar tiap hari, siang berangkat, pagi berangkat, sore menjelang malam datang ke Gua Zur menyampaikan berita tentang situasi kondisi yang terbaru yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Ya. Kemudian Nabi dan Sayyidina Abu Bakar juga menugaskan seorang pengembala kambing yang bernama Amir bin Fahirah untuk mengembala kambing di sekitaran di sekitaran Jabal Thur, ya, atau Gua Zur. Selain susu kambingnya itu bisa juga dikonsumsi oleh Nabi dan sahabat Abu Bakar, tapi yang paling penting adalah tugas Amir bin Fahirah tidak sekedar mengembala kambing, tapi untuk mengalihkan pencarian kafir Quraisy yang mengejar Nabi. Jadi kalau ada apa-apa di bawah, di kaki gunung, langsung Amir bin Fahirah memberikan sinyal ke atas agar Nabi dan sahabat Bakar bisa bersiap kalau ada sesuatu terjadi. Itu peran Amir bin Fahirah. Yang kedua, tidak kalah menariknya, seorang wanita yang begitu luar biasa dalam sejarah Islam. Beliau juga adalah seorang istri dari kedepannya istri menjadi sahabat Nabi, ya, bernama Zubair bin Awam, yaitu Siti Asma, nanti akan menikah dengan Zubair bin Awam, punya putra yang bernama Abdullah bin Zubair, yang mana Abdullah bin Zubair ini juga diangkat sebagai anak oleh Siti Aisyah. Oleh sebab itu Siti Aisyah mendapatkan kunyah sebagai Ummi Abdillah, karena Abdullah ini adalah keponakan Siti Aisyah dari saudari beliau lain ibu.